Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aulia, NIM 3219020. Saya mahasiswi dari IAIN Pekalongan, jurusan Ilmu Hadis, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Di video ini saya akan sedikit menceritakan tentang bagaimana Rasulullah SAW itu membangun masyarakat baru di kota Madinah. Dalam membangun masyarakat baru di kota Madinah, ada 4 hal yang dilakukan oleh beliau, yaitu yang pertama itu membangun masjid yang beliau beri nama itu Masjid Nabawi. Terus yang kedua, beliau mempersaudarakan kaum muslim, yaitu antara kaum Ansor dan Muhajirin. Yang ketiga, membuat perjanjian Islam, dan yang keempat, membuat perjanjian dengan Yahudi. Saya sedikit menceritakan poin-poin yang tadi saya sebutkan, yaitu yang pertama ada membangun masjid. Langkah pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW saat membangun masjid. Masjid yang beliau bangun itu diberi nama dengan Masjid Nabawi, yang berlokasi diambil tempat berhentinya onta milik Rasulullah SAW saat pertama kali beliau tiba di kota Madinah. Tanah tersebut beliau beli dari 2 orang anak yatim untuk membangun masjid. Dalam pembangunan Masjid Nabawi dimulai, Rasulullah ikut langsung di dalam pembangunan itu. Beliau mengangkat batu bata seraya melantunkan bait yang berbunyi, Ya Allah, tidak ada kehidupan selain kehidupan akhirat. Ampunilah orang-orang Ansor dan Muhajirin. Nah, hal tersebut tentu saja menambah semangat para sahabat untuk bekerja. Kiblat Masjid Nabawi itu menghadap ke Baitul Maqdis sebelum kiblatnya dirubah ke Masjidil Haram. Kedua sisi Masjid Nabawi itu dibuat dari batu, sementara dinding Masjid Nabawi terbuat dari bata dan tanah. Nah, atap dari masjid tersebut dibuat dari pelepah kurma dan tiangnya dari pangkal pohon kurma. Sedangkan lantainya dihamparkan batu kerikil dan pasir. Pintunya ada 3, panjang masjid dari kiblat hingga belakang kurang lebih 100 hasta. Begitu juga lebarnya. Pondasinya sekitar 3 hasta. Nah, selesai membangun masjid, Rasulullah langsung membangun perumahan untuk istri-istrinya yang bertempat di samping masjid tersebut yang terbuat dari tanah liat dengan atap berbahan pelepah kurma. Kemudian beliau pindah dari rumah Abu Ayyub Al-Ansori. Masjid Nabawi pada saat itu selain sebagai tempat sholat, juga merupakan tempat berkumpul kaum muslimin untuk membicarakan berbagai hal penting dan menyelesaikan berbagai perkara di antara mereka. Selain itu, berfungsi juga sebagai tempat tinggal bagi kalangan muhajirin yang tidak mendapatkan tempat tinggal atau tidak mempunyai sanak saudara di Madinah. Nah, poin yang kedua itu ada mempersaudarakan kaum muslimin. Langkah Rasulullah berikutnya adalah mempersaudarakan kaum muhajirin dan Ansor. Hal tersebut terjadi di rumah Anas bin Malik. Saat itu berkumpul 90 orang, sebagian dari kalangan Ansor dan sebagian lagi dari kalangan Muhajirin. Lalu Rasulullah SAW mempersaudarakan mereka satu persatu untuk saling tolong-menolong dan saling mewarisi, hingga kembali Allah menurunkan ayatnya berbunyi, orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya atau daripada yang bukan kerabatnya. Hal tersebut tertulis dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 75. Maka setelah itu waris hanya diberikan kepada kerabat, namun persaudaraan mereka tetap berlaku. Persaudaraan mereka tersebut benar-benar diwujudkan oleh kaum muslimin dengan kesungguhannya. Orang-orang Ansor sangat besar perhatiannya terhadap saudara-saudaranya dari kalangan Muhajirin. Mereka itu sangat mengasihi saudaranya, mengorbankan hartanya, bahkan lebih mementingkan saudaranya walaupun mereka sendiri kesusahan. Sementara kaum muhajirin menerimanya dengan sewajarnya, tidak menjadikannya sebagai kesempatan yang berlebih-lebihan. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW mempersaudarakan antara Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Rabi. Saat berkata, saya orang Ansor yang kaya, saya akan bagi harta saya dan saya memiliki 2 istri, yang mana yang kamu suka sebutkan saja. Saya akan menceraikan dan jika telah selesai iddahnya nikahilah. Namun dengan santun Abdurrahman bin Auf menjawab, semoga Allah memberkahimu, keluargamu dan hartamu. Mohon tunjukkan kepada saya di mana pasar Madinah.
Lalu saat menunjukkan kepadanya pasar Bani Qainuqa yang melakukan kegiatan perdagangan di sana. Dan tak beberapa lama dia sudah dapat menghasilkan keuntungan yang lumayan besar. Dan mempersatukan ini sangat efektif dalam mengatasi problem kesenjangan sosial antara kaum muhajirin dan ansor. Nah, yang ketiga, perjanjian Islam. Kemudian setelah Rasulullah mengadakan perjanjian antara sesama muslim, ada 16 butir isi perjanjian yang secara umum berisi tentang perintah untuk bersatu dan saling tolong-menolong, larangan menzalimi, menjaga kehormatan jiwa, dan menjadikan Allah serta Rasul-Nya sebagai rujukan dari semua perselisihan di antara mereka. Dengan adanya perjanjian tersebut, kekuatan sendi-sendi masyarakat semakin kokoh. Bahkan tidak hanya sampai di situ saja, Rasulullah juga mendidik para sahabat agar menjadi pribadi-pribadi mukmin yang berkualitas, berjiwa suci, berakhlak mulia, menanamkan kasih sayang, bersaudara, beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika salah seorang sahabat bertanya kepadanya, "Islam apa yang paling baik?" Rasulullah menjawab, "Engkau memberi makan orang lain serta mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan tidak engkau kenal." Di lain waktu beliau juga bersabda, yaitu, "Wahai manusia, tebarkanlah salam, berikanlah makan, sambunglah silaturahmi, sholatlah di waktu malam ketika orang lain tidur, kalian akan masuk surga dan tentram." Dan di antara sabdanya juga, beliau berkata, "Tidak masuk surga orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya." Nah, beliau juga bersabda lagi, yaitu yang berbunyi, "Orang muslim adalah orang-orang muslim lainnya yang selamat dari lisan dan tangannya." Kemudian sabda beliau lagi yang berbunyi, "Tidaklah beriman seorang di antara kalian sebelum dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri." Terus, antara mukmin yang satu dengan mukmin lainnya bagaikan bangunan, satu sama lain saling menguatkan. Dan masih banyak lagi hadis-hadis Rasulullah SAW yang lainnya yang besar pengaruhnya dalam menciptakan pola hubungan yang baik di tengah masyarakat muslim, sehingga pada saat itu masyarakat pada zaman sahabat dikenal sebagai contoh dari masyarakat yang ideal dan menjadi panutan untuk sepanjang sejarah. Di sisi lain, kepribadian Rasulullah sebagai pemimpin yang sangat agung, berwibawa dan mempunyai akhlak yang mulia sangat besar perannya dalam mengarahkan masyarakat baru Madinah yang mampu mengatasi berbagai rintangan ke depannya. Nah, poin yang keempat itu ada perjanjian dengan kaum Yahudi. Keberadaan kaum Yahudi sebagai bagian masyarakat Madinah tidak dapat dipungkiri, walaupun mereka membenci Islam dalam dirinya. Tapi sampai saat itu, mereka tidak menampakkan permusuhan. Karena itulah Rasulullah merasa perlu mengadakan perjanjian dengan mereka untuk semakin menguatkan sendi-sendi masyarakat di kota Madinah. Inti dari perjanjian tersebut itu ialah saling menjaga keamanan bersama, saling menasihati, saling membantu, saling membela dari serangan musuh, menghormati kepercayaan masing-masing, dan tidak boleh saling menyerang atau memusuhi. Dan jika ada pertikaian di antara mereka, maka rujukannya adalah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Dengan demikian, lengkaplah sudah Rasulullah telah membentuk satu masyarakat yang tertata sedemikian rupa sehingga memenuhi syarat untuk dikatakan bahwa masyarakat di Madinah ketika itu adalah sebuah negara yang mempunyai kedaulatan dengan kekuasaan yang syah dan Rasulullah sebagai pemimpinnya sendiri. Nah, dalam cerita yang saya ceritakan itu dapat ditarik kesimpulan bahwa kita itu untuk saling menghargai satu sama lain, menghormati satu sama lain, terus saling membantu, kita saling melindungi antara kaum muslim ataupun bukan muslim. Terus di dalam kaum muslim sendiri juga kita tidak boleh saling bermusuhan. Kita harus saling membantu, saling memaafkan gitu. Kita saling menjaga kehormatan, saling menghargai satu sama lain. Nah, terima kasih.
Mungkin itu saja yang dapat saya ceritakan tentang bagaimana Rasulullah membangun masyarakat baru di kota Madinah. Kurang lebihnya mohon maaf apabila cerita saya tidak dapat dipahami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.